Halo teman-teman, pada cerita film horor kali ini dimulai dari seorang wanita bernama Azriel, yang dimana dia merupakan seorang buronan dari komunitas gereja yang mempercayai kalau sang penyelamat akan lahir kembali ke dunia ini melalui rahim seorang wanita suci yang ada di dalam komunitas itu. Sehingga para anggotanya diwajibkan untuk dipotong pita suaranya atau dibuat tidak bisa bicara dengan alasan tertentu menurut ajaran komunitas itu. Azriel yang selalu waspada dengan gerak-gerik komunitas itu yang akan membawanya kembali, marah kepada kekasihnya yang bernama Kenan, yang ketika itu sedang menghangatkan dirinya dengan membuat api unggun yang bisa membuat tempat persembunyian mereka diketahui oleh para pemburu dari komunitas itu yang sedang mencari mereka. Prediksi Azriel pun terjadi. Api unggun itu telah membuat posisi mereka telah diketahui oleh para pemburu itu, sehingga Azriel memutuskan untuk berpencar dengan Kenan agar mereka kebingungan untuk mendeteksi keberadaan dia dan Kenan. Ketika Azriel berusaha menjauhi suara burung yang merupakan kode dari para pemburu itu dengan berlari menjauh sekuat tenaganya, para pemburu yang telah mengepung hutan itu pun akhirnya berhasil menangkapnya. Tidak lama kemudian, Azriel yang tertangkap melihat Kenan yang juga tertangkap oleh para pemburu itu dan dibawa ke tempat mereka untuk dijadikan sebagai tumbal zombie demi ramalan yang didapat dari komunitas gereja sesat itu. Setelah itu, mereka mengadakan ritual pengorbanannya dengan mengikat Azriel di kursi dan dilukai di bagian kakinya untuk memanggil zombie yang bisa mencium bau amis darah dari kejauhan itu. Azriel yang mencoba melepaskan dirinya dari kursi tempat pengorbanan itu saat zombie itu muncul, diketahui oleh salah satu pemburu yang telah menangkapnya di saat mereka sedang melakukan upacara ritual pengorbanan itu dengan membelakangi korban sambil mengambil nafas yang terengah-engah. Pemburu muda yang masih kurang berpengalaman itu tanpa sengaja terkena pecahan kayu yang terikat di tangannya Azriel yang telah berhasil melepaskan ikatan tangannya ketika dia berusaha melepaskan dirinya, dan tanpa sengaja pemuda itu jadi korban zombie yang sedang lapar itu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Azriel untuk melepaskan dirinya dari ikatan itu dan melarikan diri ke hutan. Sementara pemburu lainnya yang tidak menyadarinya sedang konsentrasi menghayati ritual pengorbanan itu. Setelah Azriel jauh dari lokasi ritual itu, salah satu pemburu yang bernama Luther, yang paling ganas di antara mereka, merasakan ada yang tidak beres sehingga dia menengok ke belakang dan terkejut ketika dia memeriksa keadaan kursi persembahan itu, yang dimana temannya si pemburu lugu itu telah menjadi mayat yang ditarik untuk dimakan oleh para zombie itu. Azriel yang telah berhasil lolos dari mereka, tiba-tiba teringat dengan Kenan yang telah diculik oleh para pemburu itu, sehingga membuat dia berencana untuk kembali ke perkemahan komunitas itu yang dikejutkan oleh zombie yang mengikutinya karena luka yang diderita oleh kakinya, yang akhirnya membuat dia terdesak masuk ke dalam goa untuk menghindari serangan dari zombie itu yang membuatnya nyaris jadi santapan makan siangnya si zombie. Setelah peristiwa yang nyaris menghabisi nyawanya, dia pun pergi ke perkemahan itu untuk mencari Kenan. Sambil mengendap-endap memasuki kemah komunitas itu yang nyaris ketahuan oleh salah satu pemburu, Azriel berhasil menemukan tempat di mana Kenan telah diikat, melalui gelang yang telah dia berikan kepada Kenan sebagai tanda cinta. Sementara, Josephine yang merupakan pemimpin pasukan para pemburu itu dipanggil oleh si wanita suci yang sedang hamil, yang selalu mendapat petunjuk bisikan dari lubang di gereja itu, marah kepadanya dengan kaburnya Azriel, yang menurut ramalan mereka, kalau Azriel itu akan membawa musibah kepada komunitas mereka yang sedang mengharapkan hadirnya sang penyelamat. Tidak lama kemudian keberadaan Azriel yang bersembunyi di bawah gereja telah diketahui oleh Josephine setelah dia diam-diam mengikutinya ke gereja itu, yang membuatnya marah hingga ingin membunuhnya. Tetapi berkat ketangguhannya wanita itu, dia pun berhasil lolos keluar perkemahan komunitas itu lari menuju hutan, walaupun dia nyaris dikeroyok dan ditembaki oleh mereka. Di saat malam tiba,
Azriel yang terluka di tangannya akibat kena kawat pagar yang ada di perkemahan itu, yang tanpa dia sadari kalau darahnya telah menetes ke batu, dan tercium bau aroma darahnya oleh zombie yang ada di sekitar itu, hingga dia terkejut dan langsung lari ketakutan menghindari kejaran zombie yang berteriak memanggil temannya, yang akhirnya dia diselamatkan oleh orang yang tidak dikenal, yang sedang kebetulan lewat di hutan itu dengan mobilnya. Pada awalnya, Azriel menolak ajakan pria yang sama sekali tidak mengetahui tentang komunitas itu. Tetapi, setelah mendengar dia bisa berbicara, Azriel pun menerima ajakannya. Dan ketika di dalam mobil, Azriel yang sama sekali tidak mengerti apa yang pria itu katakan, yang mengajaknya makan yang telah disediakan di rumahnya, menunjukkan tanda salib di lehernya sebagai tanda kalau dia tidak bisa bicara. Tidak lama kemudian ketika mereka sedang mendengarkan musik yang selama hidupnya baru didengar Azriel, pria itu pun ditembak kepalanya oleh salah satu pemburu itu, sehingga membuat Azriel menjadi panik dan mengambil alih mobil itu, yang tanpa ragu dia mengarahkan mobil itu ke si pemburu. Hingga akhirnya si pemburu itu pun tertabrak dan mobil itu pun menjadi hancur, dikarenakan telah menabrak beton jembatan yang ada di ujung jalan itu. Azriel yang nyaris mati karena kecelakaan itu pun bangkit. Dengan berjalan pincang sambil merasakan sakit di badannya, dia melihat ada si pemburu yang sedang kesakitan dengan lukanya bekas ditabrak mobil. Setelah itu, Azriel pun pergi menghampirinya untuk membunuhnya. Sehingga perkelahian antara dua orang yang terluka itu pun terjadi, yang dimana awalnya si pemburu nyaris membunuh Azriel dengan senjatanya yang ternyata tidak ada pelurunya. Sampai akhirnya si pemburu itu pun mati terkena senjatanya sendiri, dikarenakan Azriel telah berhasil menemukan tempat pelurunya yang telah lepas dari senjatanya. Tidak jauh dari tempat kecelakaan itu, Azriel yang masih merasakan sakit di badannya terkejut melihat ada Kenan, kekasihnya, yang sedang terikat di dekat pohon, yang membuatnya berlari menghampirinya demi melepaskan ikatannya. Tetapi, itu hanya jebakan yang telah dibuat oleh Luther si pemburu ganas, sehingga Azriel yang terkena jebakan itu ketarik ke atas pohon dengan tali yang telah mengikat kakinya. Luther yang merasa menang dan meremehkan Azriel sedikit jumawa dengan kejadian itu, yang tiba-tiba dia merasakan ada yang aneh dengan alam sekitarnya sehingga membuatnya waspada. Sementara Azriel yang telah gagal melepaskan tali yang mengikat kakinya membuat luka di tangannya kembali berdarah, sehingga mengundang para zombie yang haus darah itu untuk datang memangsa mereka, yang diawali oleh Luther yang telah dikeroyok oleh para zombie ganas itu hingga mati menggenaskan. Setelah itu, Azriel yang berhasil lolos dari serangan zombie itu dengan memanjat pohon melalui tali yang mengikat kakinya, marah dan dendam kepada komunitas itu yang telah membuat Kenan terbunuh dan dimakan oleh zombie itu di saat dia sedang mencoba melarikan diri dari zombie yang ingin memakannya ketika dia sedang berada di atas pohon. Sambil membawa senjata yang dia dapat dari pemburu itu, Azriel pergi menuju ke perkemahan komunitas itu untuk membalas dendamnya atas kematian Kenan, dan berhasil mengecoh para pemburu itu dengan menggunakan singal burung mereka, sehingga dia berhasil menyelinap ke dalam gereja untuk membunuh si wanita suci yang sedang hamil tua itu. Tetapi Azriel yang berpikir kalau wanita suci itu hanya orang yang tidak berdaya, memukulnya hingga pingsan dan membuat luka gores di perutnya wanita itu. Ketika dia sadar, Azriel terkejut dengan keadaannya yang telah dibawa oleh para pemburu itu untuk dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Sekeras apapun dia berontak, kotak kayu yang berupa peti mati itu membuatnya panik, yang akhirnya pasrah dengan keadaannya. Tetapi dia agak sedikit kaget dengan dibukanya pintu pembatas antara kotak kayu dengan sebuah lorong yang berupa lubang di dalam tanah itu. Pada awalnya, Azriel merasa lega dan mencoba berjuang untuk bertahan hidup dengan menelusuri lubang itu, yang ternyata di ujung lubang itu telah menunggu seorang zombie yang haus darah yang setiap saat bisa menerjangnya. Setelah zombie itu mengetahui keberadaan Azriel, dia pun langsung dikejarnya menuju peti kayu itu, yang dimana dia berusaha melawannya dengan berpura-pura menjadi salah satu dari zombie itu, dan hasilnya hanya sia-sia belaka. Tetapi ketika zombie itu mencoba memakan tangannya, zombie itu mencium darah dari wanita suci itu yang telah dilukai olehnya, dan menyelamatkan dirinya dari serangan zombie itu.
Kejadian ini membuat Azriel berpikir untuk menggunakan cara apa agar dia bisa membalas dendam dan bisa selamat dari serangan zombie itu. Yang dimulai dengan membakar kemah tempat ibunya Josephine itu berada. Yang ketika itu Josephine sedang melihat keadaan si wanita suci yang telah terluka di bagian perutnya yang sedang hamil tua itu. Kebakaran di tendanya Josephine membuat orang-orang yang ada di komunitas itu panik dan mencoba memadamkannya. Tetapi kebakaran itu makin meluas dengan merembetnya api dari satu tenda ke tenda yang lainnya, sehingga hampir membakar seluruh tenda yang ada di komunitas itu, yang membuat Azriel memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh para pemburu itu satu persatu dengan menembakinya secara diam-diam. Josephine yang mengetahui hal ini mencoba bangun dari duduknya dikarenakan telah kehilangan ibunya yang telah dibakar oleh Azriel. Begitu juga dengan salah satu pemburu itu yang istrinya telah ditembak oleh Azriel mendadak lemas. Tetapi ketika Josephine ingin mengangkat senjatanya, tiba-tiba dia ditembak di bagian perutnya oleh Azriel yang membuatnya kembali terjatuh hingga terduduk. Melihat keadaan ini, Josephine berpikir dan berkata di dalam hati, kok semuanya jadi kacau begini, padahal dia sudah melakukan apa yang diperintah oleh ramalan itu untuk menjadikan Azriel sebagai tumbal mereka. Dan pria yang kehilangan istrinya itu menjadi gelap mata dengan membawa senjata. Dia mencari Azriel untuk membalaskan dendamnya. Karena sudah gelap mata, dia pun menembaki ke segala arah dengan membabi buta. Dia mencari Azriel yang berujung terkena siasatnya Azriel yang cerdik, sehingga pemburu itu menembak temannya sendiri. Di saat pemburu itu terdiam dikarenakan masih syok dengan perbuatannya, dengan santai sambil membawa sebuah golok, dia memenggal kepala pemburu itu. Dan setelah itu, dia pergi ke dalam gereja untuk membunuh si wanita suci. Yang ternyata, wanita suci yang kelihatan lemah itu adalah seorang petarung yang handal, sehingga membuat Azriel terdesak dengan bermodalkan sebuah golok pemotong daging. Azriel yang terdesak dengan keahlian wanita itu terpaksa menggigit lehernya demi untuk bertahan hidup dari serangan brutal wanita itu yang membuatnya nyaris mati terkena goloknya. Dan ketika wanita suci itu terjatuh, tiba-tiba air ketubannya pecah yang menandakan sudah tiba waktunya melahirkan. Dengan wajah memelas, dia memohon agar Azriel membiarkannya melahirkan bayi itu. Tetapi Azriel tetap bersikeras ingin membunuhnya. Yang tiba-tiba Josephine datang sambil membawa senjata api untuk membunuh Azriel dengan menembakinya sehingga membuat Azriel terdesak kembali. Tetapi ketika Josephine sedang terharu melihat wanita suci yang sedang berusaha melahirkan sang penyelamat umat manusia itu, Azriel memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya, yang membuat mereka berdua akhirnya terjatuh lemas ke lantai. Setelah itu pertarungannya pun berlanjut, yang dimulai dari Josephine memukul Azriel, dan dia pun membalasnya dengan mendorong kepalanya ke bangku. Yang akhirnya pertarungan mereka diakhiri dengan Azriel yang membacok lehernya Josephine dengan golok pemotong daging milik si wanita suci, sehingga membuatnya lemas dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan sakitnya demi lancarnya kelahiran sang penyelamat. Tetapi setelah dia mendengar suara bayi sang penyelamat yang telah lahir, Josephine pun akhirnya roboh dengan senyum yang menandakan kalau tugas mulianya telah selesai. Kelahirannya bayi itu membuat Azriel menjadi kebingungan sendiri, apalagi setelah dia mendengar suara tangisannya. Yang tiba-tiba dia melihat si wanita suci yang seharusnya senang dengan kehadirannya bayi itu malah mengakhiri hidupnya dikarenakan dia merasa takut dengan bayi yang telah dikandungnya itu. Yang tidak lama kemudian dibarengi dengan datangnya para zombie untuk mengepung gereja itu. Dengan lahirnya sang penyelamat yang akhirnya diasuh oleh Azriel sebagai ibunya, walaupun ternyata anak itu adalah sang iblis yang telah lahir ke dunia untuk memimpin para zombie sebagai pasukannya untuk menguasai dunia ini, maka berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton cerita film ini sampai akhir. Jangan lupa kasih like, subscribe, dan berikan komentar ya untuk mendukung penuh channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.